Imaduddin, saya mohon maaf karena pernah suuzon. Sekali lagi saya mohon maaf karena suuzon. Saya maafkan Kang Irwan. Dan saya itu sudah komitmen tidak akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah nih. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar. Ini termasuk yang dapat ancaman dari saya, guru saya. Siapa yang membela Kiai Imad, laporkan. Ya, bukan diancam. Itu tanda sayang pada santri. Jangan biarkan guru kita menyesal lebih dalam. Setiap orang ucapannya bisa diterima, juga bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman pakai. Orang ngaku cucu Nabi susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu, hayya hayya. Udah itu tidak sah jadi saksi nikah. Setelah sekian banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh klan Pahlawi di Faslul Masail itu untuk mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut, kira-kiranya masih relevan. Sebaiknya dihindari. Mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Sehingga dari Kang Izar Ali, apakah masih relevan mengambil referensi kitab Ba'alawi? Sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena pertama, kita mengambil kitab Ba'alawi itu ada al-manna wal adha dari Ba'alawi yang ada sekarang. Katanya nasabnya diputuskan tapi ngajinya kitab Sulamut Taufik. Katanya nasabnya tidak nyambung tapi masih mengaji kitab Safinatun Najah atau apa, Safinatus Sholah apa itu ya, yang Ba'alawi. Kalau Safinatun Najah itu Samir Al-Hadrami itu kayaknya bukan Ba'alawi. Bukan. Orang Hadramaut tapi bukan Ba'alawi. Nah, yang kedua, selain Al-Manna wal Adha itu ada beberapa kecenderungan dari kitab-kitab Ba'alawi itu adalah untuk mengangkat kelannya saja. Lihat dalam buku, dalam bab kafa'ah, dalam bab mujaddid. Kafa'ah itu katanya Imam Syafi'i, tetapi mengambil dari pendapat lemah Imam Ahmad tentang bahwa kafa'ah bisa membatalkan nikah apabila seseorang perempuan menikah dengan bukan kafa'ah. Dan satu wajah dari Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tidak setuju dengan pendapat itu. Hanya setengah wajahnya itu setuju. Itu yang diambil yang terlemah itu. Untuk apa? Mengangkat klan. Yang diambil pendapat yang sangat lemah. Satu wajah menghadapi tiga ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Untuk apa? Untuk mengangkat klan, membenarkan konsep mereka bahwa Ba'alawi itu tidak pantas anak perempuannya menikah dengan orang Jawa. Kemudian mujaddid Islam itu dalam buku itu Ba'alawi semua yang dimasukin. Yeah. Nah itu dari sisi apa namanya, ada kecenderungan memang mengangkat klan saja. Yang kedua, ulama-ulama kalau mereka beristihad itu harus ditinjau ulang as-sabr wa taqsimnya itu. Bagaimana mereka takhrijul manat, bagaimana mereka tahqiqul manatnya. Karena di dalam proses istidlal apalagi adalah al-masail al-mu'asirah
Itu jangan kita langsung husnudon kepada kitab yang bentuknya kitab kuning. Karena kitab itu kan sekarang bisa aja kita bikin kitab kayak kitab Al-Fikratun Hadiyah, kertasnya kuning itu. Namanya kitab kuning. Itu bisa diuji satu-satu dalilnya itu. Nah, kita sudah menguji. Katanya ada dalam Ba'lawi itu seorang ulama besar, Syafi'i Shogir, Zain bin Smith. Zain bin Smith itu katanya Syafi'i Shogir. Dia mengarang kitab apa itu kemarin itu yang diambil oleh PWNU Jatim sebagai salah satu referensi tidak sahnya nikah secara video call online. Pendapat yang diambil nomor satunya adalah pendapatnya Zain bin Smith dengan berdasarkan dalil at-telefonu kinayatun. Telepon itu kinayah. At-telefonu kinayatun. Itu tanpa diuji di dalam meja istidlal, itu langsung diambil oleh PWNU Jatim untuk mentidak sahkan apa namanya itu nikah online. Nah, saya menguji istidlalnya Zain bin Smith dari mana sampai telepon itu kinayah. Saya ini termasuk yang dapat ancaman dari guru. Salah satu kiai saya, guru saya. Siapa yang membela Kiai Imad, laporkan. Seperti itu. Ya, mohon kiranya untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan saya yang awal tadi. Jadi gurune kudu milu. Iya. Nah, ini akan ada kaitan dengan pertanyaan kedua. Gimana itu? Katanya saya termasuk salah satu santri yang di tanda kutip diancem itu tuh sama gurunya, bukan diancem. Itu tanda sayang pada santri. Karena yang diyakini guru kita, mereka turunan Nabi, bahaya. Kalau benar turunan Nabi itu kemudian dinafikan, bahaya loh. Tapi karena yakin, seyakin-yakinnya tesisnya ada, bisa dibaca, bisa konfirmasi. Kang Nurjannya ini, Kang Nizar, baca tesisnya Kiai Imad, coba. Guru saya ini nggak pakai dalil misal, atau dalilnya sudah dibantah oleh Kiai Imad nih. Ini dalil-dalilnya guru saya. Iya bener. Dalilnya kebanyakan 90% husnudon itu. Jadi berbasis dari cinta dulu, berbasis dari keyakinan, kemudian ada orang memberikan bukti itu tidak mau. Kalau orang sudah berbasis cinta dulu, ada subjektivitas, apalagi dia sudah punya mantu Ba'lawi. Waduh, susah itu. Udah punya mantu Ba'lawi atau sedang bisnis sama Ba'lawi. Atau kalau kita nggak percaya, saya nggak percaya kamu sebagai cucu Nabi, wah langsung di-cut itu bisnisnya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Tetap wajib hormat pada guru. Tapi jangan biarkan guru kita nanti di sana atau di masa depan sebelum meninggal pun dia menyesalnya lebih dalam. Jangan sampai biarkan dia menyesal lebih dalam. Kalau dia menyesal diri sendiri saja, itu enteng buat dia. Misal suatu saat beliau sadar, anak muridnya nggak ada yang ikut dia. Siapa yang tidak ikut saya, tidak barokah semua. Misal, tapi lah kasih percaya. Ketika dia sadar, sedikit dia itu bebannya. Tapi kalau muridnya semuanya itu ikut dia, bahkan ikut apabila ada saya hadir suatu tempat, ikut ngalang-ngalangi, hei Dajjal kemana kamu, ya kan? Misal ya kan. Kemudian dia sadar, belum tentu murid-muridnya itu akan sadar seperti dia, belum tentu. Maka ketika itu penyesalannya lebih dalam. Jangan biarkan guru kita menyesal lebih dalam. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang tidak ada dalil. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahiba hadzal qabri. Kama qala Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Setiap orang ucapannya bisa diterima.
juga bisa ditolak. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman pakainya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah bicara tentang sesuatu hal dari hawa nafsunya, tapi hanya dari wahyu saja. Tapi kalau kita nih sama istri aja kadang marah. Mangan sudah semuanya ada, kobok belum. Kamu jadi istri saya udah berapa tahun sih? Kobokan aja nggak inget. Wis, mono doang marah baik tua doang dia. Marah kita dimarahi maning. Kita udah marah keren, dimarahi lebih-lebih 2 kali lipat daripada kita tadi. Pengalaman. Lah model kayak kita begitu, ucapannya harus diterima semua, nggak bisa dong. Nggak bisa, kita harus ngukur diri kita. Wong rabi orang gak kobok bae marah. Bagaimana kita apa yang kita ucapkan harus diterima semua. Kadang-kadang kita ini yang lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada nakalnya. Kenapa? Karena kita ada hizbiyah. Kullu hizbin mimma ladaihim, hawa nafsu di situ. Saya pernah lihat kiai di Serang, acara bupati Nuzulul Quran. Kata bupati, "Yai, karena ini acaranya padat, habis tarawih langsung ceramah sambutan dulu. Bagaimana kalau tarawih 11 rakaat?" Saya orang NU, orang Banten. Gua bisa dari dulu 23. Saya imamnya. Iya, mantap kata orang. Begitu. Tapi lamun dewek kadang-kadang sholat. Sholatnya dikurangi terawihnya, pegel amat 23 sendiri. Kalau banyak orang sih keren, banyak temennya kan. Imamnya juga sambil nangis-nangis. Bismillah. Tapi sholat dewek kena. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu model kayak kita begitu. Apakah harus diterima semua ucapannya? Tidak. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahib hadal qabri. Man huwa sahibu hadal qabri? Muhammadun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alladhi zahiruhu wa batinuhu sawa, alaniyatuhu wa sariratuhu sawa, wa nahnu laysa kadzalik, lasna kadzalik, zahiruna wa batinuha rubama yakhtalifan. Betul apa tidak? Nah, yang model kayak kita begini, manusia tidak ada yang maksum. Siapa saja selain Nabi Muhammad ghairu maksum. Bisa salah, bisa benar. Bisa berpendapat dengan ilmu kadang-kadang. Bisa juga berpendapat kadang-kadang dengan hawa nafsu. Di antara hawa nafsu, cinta. Cinta itu hawa nafsu. Wong kita disuruhnya membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Tapi ini mah kita mencintai karena hubungan, karena pertemanan, karena nggak enak. Masa iya dia lahir cucu Nabi, pas mau mati udah tua jadi mantan cucu Nabi. Kita kadang-kadang nggak tega kan. Tapi dalam Al-Quran disebutkan sudah ada begitu itu, wa aksaruhum lil haqqi karihun. Sebanyakan orang itu memang pada kebenaran itu nggak suka. Kebenaran itu membawa dampak. Apabila diungkapkan, dia seperti 2 mata pisau. Nabi Muhammad aja dibilang pemecah belah. Nabi Muhammad bawa kebenaran ke Quraisy. Yang pecah belah dulu siapa? Saudaranya. Abu Jahal, Abu Lahab, di sini ada Hamzah. Abbas saja masih di sini nih sebelum perang Badar. Abbas, Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya pada Nabi. Hamzah percaya, Ali percaya, Abu Thalib ada di tengah. Abu Thalib ini PBNU-nya ini. Abu Thalib PBNU ini. Hamzah Banser Ansor Pagar Nusa.
Hamzah pager. Nah, Ali iku IPPNU karo Ibnu Ali. Di sini ada Abu Jahal, siapa kira-kira kok? Abu Jahal, Abu Lahab, Abbas. Abbas itu belum loh. Abbas pamannya Nabi yang tercinta. Yang orang-orang Madinah itu pengen turunin hujan itu dengan Sayyidina Abbas. Tapi perang Badar masih perangin Nabi. Pasukan perangnya Nabi itu diperangi oleh pasukannya Sayyidina Abbas. Pasukannya Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai menantunya Nabi juga ikut di pasukan kaum musyrikin ini, kaum kafir ini. Nah, ketika boyong oleh Kanjeng Nabi, Sayyidina Abbas, madwi ponakan kan, saya ini harus banyak nebus. Akil, anaknya Abu Thalib segala macam itu masih di pasukan kafir. Saya harus banyak nebus, nggak ada lagi duitnya tuh. Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku Abbas, paman jangan bohong. Bohong gimana, ini duitnya udah habis. Masih ada yang ditinggal di Mekah. Tinggal di Mekah. Yang paman mau pergi kan, paman kemudian ngomong sama bibi, ini uang kalau aku mati kasihkan kepada anakku. Ya Muhammad, tidak ada selain istriku yang tahu tentang itu, tentang wasiatku itu. Aku yakin itu bukanlah dari siapapun, itu dari Tuhanmu Allah. Aku percaya engkau adalah Rasulullah. Sayyidina Abbas baru percaya pada Nabi setelah ngomongin dia ngumpetin duit di Mekah. Akhirnya bayar lagi Sayyidina Abbas. Tapi Sayyidina Abbas itu orangnya pinter. Pokoknya apa yang aku berikan wahai Muhammad untuk nebus saudara-saudara kamu sendiri itu akan dibalas oleh Allah. Kata Nabi, Allah akan membalas. Maka dibalaslah dengan kerajaan Abbasiyah. Keturunan beliau nanti jadi raja di situ. Di umat Islam ratusan tahun. Karena didoakan kemudian oleh Nabi langsung. Ya Allah akan balas. Karena beliau itu banyak nebusin saudara-saudaranya dari Nabi Muhammad. Kalau menantunya Nabi kan yang diboyong itu ditebus oleh Zainab dengan kalungnya Siti Khadijah. Sahabat pada tahu semua ini kalungnya Siti Khadijah, nggak ada yang mau nerima. Lapor ke Nabi. Ya Nabi lapor. Ada apa? Semua pada nebus. Tapi ada satu sahabat nggak mau nerima. Kenapa? Anakmu Zainab menebus suaminya dengan kalung. Terima aja. Ya Nabi, kalung bukan sembarang kalung. Kalung apa? Kalungnya Siti Khadijah. Nabi langsung ingat pada istrinya yang udah meninggal. Gimana nih Nabi? Terima Pak? Bodoh lah. Kenapa Nabi itu sangat mencintai Siti Khadijah? Kalau ada temannya Siti Khadijah, jangan yang udah Islam, yang masih kafir dihormati oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena tahu perjuangan Siti Khadijah Al-Kubra. Untuk Kiai Imaduddin saya mohon maaf karena pernah suuzon. Sekali lagi saya mohon maaf pernah suuzon karena saya ini sering jelajah di dunia medsos. Maafkan Kang Irwan. Dan saya itu sudah komitmen tidak akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah nih. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga. Bahwa kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian. Itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu.
Makanya saya sudah memaafkan. Termasuk pada yang ngancam segala saya maafkan. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita tidak memaafkan berarti kita dari hawa nafsu. Udah jelas sesuatu yang akan kita bawa ini akan banyak menolak. Akan banyak yang mengumpat, akan banyak yang mencela. Kok kitanya tidak siap untuk dicela? Bahkan akan menuntut orang mencela. Dia mah tidak salah, mencela itu karena kamu membawa sesuatu yang berbeda. Walaupun kebenaran itu pasti akan membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang terkait, baik bagi baklawinya maupun bagi orang-orang yang mencintainya. Tetapi kalau tidak disampaikan, tidak diberitahu, kita salah, membiarkan orang dalam kesesatan. Banyak yang dirugikan juga saudara kita, banyak yang didawir. Mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu, sehingga semua warga Nahdien itu lebih mengetahuinya sejak dini? Nah, ibaratnya sekarang ini asap ini sudah menjadi api, kita baru memadamkan. Mengapa tidak waktu asapnya itu masih ada kita padamkan? Ya karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya ya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang tahunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari. Tapi tidak ada alasan Mbak Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Nggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu, hayya hayya. Udah itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu. Seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah, jadi saksi nikah. Kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan gue terus bae durung diren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati baru yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang sholat kalau suka main catur, tidak ada yang lain saksi nikah, cuma dia yang suka main catur itu berdua, enggak sah itu. Kenapa? Syartul saksi itu salah satunya harus sohibul muru'ah. Yang kedua tukang joget, itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita laka wali ning deweken ning ba'alawi ku laka wali aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i. Kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar, di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali, itu ndak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali, kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget. Itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang.
akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu, masa nggak mau langsung pencak? Wih, nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada. Kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis, hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah, sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih, santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah. Habib jadi saksi muayyan itu. Kenapa? Dianggap itu jodoh, itu sing saksi bener mah. Walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premen, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang yang habaibnya, kecuali habaib, jangan, nggak bisa. Semuanya masuk gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam apa joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah, tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Ba'alawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih, wong joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Ya cirinya itu joget itu. Siapa sing paling soleh? Pasti joget itu dari mereka. Wali-wali kita, apa wali-wali kita, kiai-kiai kita, nggak ada. Wis jadi ketua Suriah atau Suriah MWC, udah malu dia. Peci ning dindi, ning sawah banyak macul nggak peci. Sudah jaga muru'ah kiai-kiai kita itu. Jangan yang sudah jadi santri aja, jaga muru'ah. Mau izin sama saya pakai sarung, jaga muru'ah dia. Liganya mah di dalamnya pakai celana. Pas sampai terminal mah belum kuat dia, dibuka sarungnya. Itu namanya jaga muru'ah kepada guru. Gak mau kelihatan tidak seperti santri. Itu jaga muru'ah itu begitu. Kehormatan itu. Allah mah weruh dohiran wa batinan kita. Ya muru'ah itu kepada manusia. Menjaga kehormatan itu di hadapan manusia. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang. Gitu. Gimiknya kayak wali baik. Kalau nerangin serius nggak ada ketawa. Kalau lagi ngajar ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube seorang abuya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget merawis, wush, ngower-ngower bawah-bawah, masya Allah. Ternyata dia serius, itu gimik, apa? Hanya gimik saja. Itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Coba lihat kiai itu biasa-biasa saja. Gus Baha ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing. Memang dia alim, memang dia soleh. Begitu di hadapan orang, begitu juga ketika tidak di hadapan orang. Tapi sekarang ini ada abuya-abuyaan
marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Lah orang maksupur raksi itu apa hukumnya jatuhnya? Aqrabu ilal fisqi. Makanya kiai banyak yang pakai pet. Kalau jalan-jalan pakai pet kan, pakai rukul lak. Kalau dia malu pakai peci. Kenapa? Menjaga kepala ini itu adalah merupakan bagian dari muru'ah. Menjaga adalah. Tapi ada orang-orang yang gimmick sekarang. Kalau lagi nggak dia di pengajian pakainya lepis, pakai jas, pakai jaket kayak apa namanya itu preman dan sebagainya. Itu namanya dia gimmick. Agama hanya digunakan sebagai gimmick, marketing ansih. Ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah. Di Lampung ini ada Habib mintanya Alphard. Bisa dikonfirmasi. Dan saya punya saksinya. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibbin. Nah kalau kelas kita, ya kalau di Dawir paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat, ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu. Wali kota, kelas gubernur, waduh beda lagi Dawirnya. Kelas presiden, bisa yang lain, tambang bisa itu. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati, proklamasi, sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong, ketika ada dia nggak bakal kena. Dia ngomong sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan, sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Itu saja yang terjadi. Maka harus proklamasi sendiri masing-masing. Kalau tidak proklamasi, rasakan sendiri aja.